Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TOA. Nama saya Kisisina Bagus Solikin. Saya akan mempresentasikan tentang teori-teori kepemimpinan. Jadi, teori kepemimpinan yang pertama yaitu teori leader member exchange. Teori leader member exchange atau yang disebut LMX sebelumnya disebut dengan teori hubungan dua pihak vertikal karena fokusnya pada proses pengaruh timbal balik pada hubungan dua arah vertikal yang terdiri dari satu orang yang memiliki otoritas langsung atas orang lainnya. Teori pertukaran pemimpin anggota, leader member exchange, merupakan teori yang berfokus kepada keterkaitan dan interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang memiliki sikap toleransi kepada bawahannya, tetapi sangat kaku dan tegas kepada bawahan yang lainnya. Apabila pemimpin memiliki 10 orang bawahan, maka akan mungkin pemimpin memiliki hubungan pemimpin bawahan yang berbeda untuk setiap bawahannya. Hubungan satu lawan satu inilah yang menentukan perilaku bawahan. Realitasnya, hubungan antara karyawan dan supervisi dapat dikelompokkan pada dua hubungan, yaitu hubungan yang baik dan hubungan yang buruk. Hubungan yang baik akan mencipta kepercayaan karyawan, sikap positif, dan loyalitas. Namun hubungan yang buruk berpengaruh sebaliknya. Kualitas LMX ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, kualitas LMX tinggi in group. Cashman dan Green berpendapat jika bawahan yang dapat dimasukkan dalam in group akan menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dan mereka dapat diandalkan oleh atasan guna menjalankan tugas-tugas yang tidak ada dalam struktur atau kontrak kerja, menjadi sukarelawan untuk pekerja tambahan dan untuk mengambil tanggung jawab atas bertukar sumber daya pribadi dan posisi. Dalam formasi pengaruh dalam pengambilan keputusan, tugas-tugas, dukungan, dan perhatian. Sebagai imbalan atas kinerja bawahan pada tugas-tugas yang tidak terstruktur. Nomor dua, kualitas LMX rendah atau outgroup. Hubungan outgroup melibatkan pertukaran terbatas pada kontrak kerja. Jadi biasa dikatakan jadi bisa dikatakan kalau kelompok outgroup ini akan menjalankan tugas-tugas rutin sesuai dengan kontrak dari unit dan mengalami pertukaran yang lebih formal dengan atasan tanpa menjalankan tugas yang tidak ada dalam struktur. Yang nomor dua, teori partnership building. Yang nomor dua, teori partnership building. Teori ini menekankan pada kemampuan pemimpin untuk dapat mengembangkan hubungan yang efektif dengan sejumlah besar 30 bawahan. Teori ini lebih menekankan pada bagaimana seorang pemimpin bekerja sama dengan setiap bawahan satu persatu untuk menciptakan hubungan seperti rekan kerja yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemimpin yang efektif harus mampu memberikan seluruh bawahan akses untuk pertukaran hubungan pemimpin bawahan yang berkualitas. Pemimpin memandang setiap bawahan secara khusus dan membimbing mereka secara individual dengan cara positif. Hubungan positif tersebut bisa mempunyai bentuk yang berbeda-beda untuk setiap orangnya. Yang nomor tiga yaitu teori sistem dan jaringan kerja. Pengertian pendekatan sistem dan jaringan kerja, pendekatan sistem adalah bersifat integritas. Karena pendekatan ini berlandaskan pada cara berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan suatu masalah organisasi. Pada dasarnya, perencanaan kerja menggunakan cara berpikir sistem atau pendekatan sistem yang melihat pekerjaan sebagai salah satu subsistem dari sistem organisasi secara keseluruhan. Perencanaan jaringan kerja sangat bermanfaat
bagi para pemimpin atau administrator dalam mengarahkan dan menetapkan para pekerja pada bidang dan tanggung jawab masing-masing. Seperti bidang produksi, pemasaran, bidang penelitian, dan lain sebagainya. Penggunaan keuntungan dan tahap-tahap jaringan kerja. Penggunaan jaringan kerja terutama adalah untuk kegiatan proyek yang memerlukan jaringan kerja dan analisis jaringan kerja yang terperinci. Nomor 4, yaitu teori kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan charismatic leadership adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Itu adalah salah satu contoh gaya yang berpusat pada pemimpin. Selain kepemimpinan otoritatif dan transaksional, pemimpin lebih percaya pada visi dan kemampuannya sendiri daripada pada para pengikut. Tapi dibandingkan dua gaya kepemimpinan lainnya tersebut, pemimpin karismatik lebih banyak berkomunikasi dengan para pengikut. Karakteristik kepemimpinan karismatik. Para pemimpin karismatik sangat peduli dengan citra mereka. Untuk itu, mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memikat dan menginspirasi pengikut. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin karismatik. Yang pertama, visioner. Pemimpin yang memikirkan atau merencanakan masa depan dengan kebijakan dan imajinasi. Yang nomor 2, kreatif. Mereka berpikir di luar kotak. Mereka menerima tantangan dan melihatnya sebagai peluang. Nomor 3, memiliki kepribadian yang kuat. Pemimpin memancarkan kepercayaan diri. Nomor 4, kerendahan hati. Humility. Pemimpin peka terhadap lingkungan mereka dan kebutuhan pengikut. Nomor 5, yaitu teori kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional, pengertian kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategi dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. Menurut Robbins dan Jones 2008 nomor 91, ciri-ciri kepemimpinan transformasional yaitu 1. Idealis, influence, pengaruh ideal. Influence, pengaruh ideal adalah perilaku pemimpin yang memberikan visi dan misi, memunculkan rasa bangga, serta mendapatkan respek dan kepercayaan bawahan. Idealis influence disebut juga sebagai pemimpin yang karismatik, di mana pengikut memiliki keyakinan yang mendalam pada pemimpinnya, merasa bangga bisa bekerja dan pemimpinnya dan mempercayai kapasitas kepemimpinan dalam mengatasi setiap masalah. Nomor 2, inspirasional, motivasi inspirasional. Inspirational motivation adalah perilaku pemimpin yang mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menyampaikan visi bersama secara menarik dengan menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya bawahan dan menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan yang menghasilkan kemajuan penting bagi organisasi. 3, intellectual stimulation intelektual. Intellectual stimulation adalah perilaku pemimpin yang mampu meningkatkan kecerdasan bawahan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka, meningkatkan rasionalitas dan pemecahan masalah secara cermat. Nomor 4, individualist consideration, pertimbangan individualis. Individualist consideration adalah perilaku pemimpin yang memberikan perhatian pribadi, memperlakukan masing-masing bawahan secara individual sebagai seorang individu dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi yang berbeda, serta melatih dan memberikan saran. Kelebihan kekurangan kepemimpinan transformasional. 1. Kelebihan dari kepemimpinan transformasional tidak membutuhkan biaya yang besar, organisasi profit, biaya komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat. C. Mampu memperdayakan potensi karyawan, D. Meningkatkan hubungan interpersonal.
2. Kekurangan dari kepemimpinan transformasional, waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin. B. Tidak ada jaminan keberhasilan pada bawahan secara menyeluruh. Dia membutuhkan perhatian pada detail. Sulit. Yang terakhir, sulit dilakukan pada jumlah yang bawahan yang banyak. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila dari awal sampai akhir banyak kurangnya mohon dimaklumi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.